Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 35, Jordan masih mencintaiku. Bahkan setelah keluar dari tempat parkir bawah tanah gedung perkantoran di pusat kota, dia sepertinya masih mendengar suara Hailey menangis dan mengeluh. Hailey selalu menjadi orang yang sombong dan arogan, jadi dia jelas tidak tahan ditampar di depan umum. Saat mengemudi, Jordan berkata kepada Victoria yang ada di sampingnya. Victoria, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku dan Hailey. Jangan menamparnya lagi. Victoria dapat melihat bahwa Jordan merasa sakit hati terhadap mantan istrinya. Victoria berkata, ya, Tuan Stelle, tapi tidakkah Anda membencinya karena memperlakukan Anda seperti itu? Jordan tersenyum dan berkata, cinta adalah lawan dari kebencian. Tanpa cinta, bagaimana mungkin ada kebencian? Mendengar kata-kata Jordan yang agak filosofis, Victoria tidak lagi melihatnya sebagai pemuda yang tidak berpengalaman. Sebagai keturunan keluarga terpandang, pengetahuan dan ideologinya tidak bisa diremehkan. Jordan tampan, berasal dari keluarga kaya, memiliki pola pikir yang unik, dan sangat murah hati serta menyayangi wanita. Victoria mulai jatuh cinta padanya. Aku harus memenangkan hatinya, pikir Victoria dalam hati. Puluhan menit kemudian, Jordan dan Victoria tiba di suatu tempat bernama Golden Pavilion. Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan hijau dan danau, yang menawarkan pemandangan yang indah. Ada museum yang setengah jadi di samping tempat yang tampak seperti resor. Setelah turun dari mobil, Jordan mengamati sekelilingnya dan berkata, keluarga Camden berencana untuk membangun tempat tinggal pribadi kelas atas di sini. Rumah pribadi kelas atas adalah proyek yang diminta keluarga Camden kepada S Corporation untuk diinvestasikan. Itu adalah rumah pribadi yang ditujukan untuk keluarga kelas atas. Menurut proposal yang diajukan keluarga Camden, pada akhirnya akan ada lebih dari 10 villa bergaya barat di dalam kediaman tersebut. Bagian dalamnya terbuat dari kayu pinus, dengan jendela kaca penuh yang menawarkan pemandangan luar yang menakjubkan. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan kediaman pribadi yang paling khas dan indah di kota tersebut. Victoria mengangguk dan berkata, inilah tempat tinggalnya. Ini adalah tempat dengan pepohonan paling hijau di kota ini. Ada banyak pohon maple, dan setelah pindah, penghuni rumah ini dapat berpiknik di hutan maple. Ada juga mata air alami di sini. Saya yakin orang-orang kaya di Orlando pasti akan membeli dan pindah ke villa-villa di sini. Tapi Tuan Stelle, apakah Anda benar-benar berencana untuk menginvestasikan uang dalam proyek mereka? Keluarga Camden telah memperlakukan Anda dengan sangat keterlaluan. Jordan tersenyum dan berkata, sebenarnya, sayalah yang mencetuskan konsep proyek ini. Apa? Apakah itu berarti keluarga Camden mencuri idemu? Tanya Victoria dengan heran. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak bisa berkata begitu. Aku tahu keluarga Camden selalu ingin dekat dengan keluarga-keluarga papan atas di kota ini, tetapi kakek Hailey sudah meninggal. Herman dan Benedict Camden juga tidak kompeten. Yang mereka lakukan hanyalah bersaing untuk mendapatkan warisan aset keluarga mereka. Jadi, saya membuat proyek ini untuk keluarga Camden, yang akan memungkinkan mereka mengendalikan keluarga-keluarga papan atas tanpa perlu meningkatkan kemampuan mereka. Idenya adalah untuk mengembangkan kawasan perumahan pribadi hanya untuk keluarga-keluarga papan atas tersebut. Saya memberitahu Hailey tentang ide ini, dan dia kemudian memberitahu neneknya tentang hal itu. Meskipun dia menerima ide tersebut, dia membiarkan Herman Camden mengambil alih proyek tersebut. Victoria berkata, keluarga Camden memang lebih condong ke Herman Camden dan putranya. Mereka cenderung lebih memihak pria daripada wanita dan menganggap Hailey Camden tidak cukup layak untuk mewarisi kerajaan keluarga. Saya kasihan padanya. Jordan mengangguk dan setuju, ya, Hailey selalu direndahkan oleh keluarganya, dan orang tuanya terus menekannya. Namun, mereka mengatur agar dia menikah dengan menantu laki-laki yang tinggal serumah dengannya. Meskipun begitu, itu bukan alasan baginya untuk selingkuh. Kata Victoria dengan tegas. Sehelai daun maple yang tertiup angin hinggap di rambut Victoria. Setelah menyingkirkannya, Jordan berkata, Victoria, minumlah bersamaku. Minumlah. Minumlah bersamaku. Di perumahan New City, Hailey memegang segelas anggur di tangannya ditemani seorang wanita cantik di sisinya. Wanita itu adalah sahabatnya, Rachel Quinn. Rachel mengambil gelas Hailey dan bertanya, Hailey, ada apa denganmu hari ini? Siapa yang menindasmu? Katakan padaku, dan aku akan memberinya pelajaran. Hailey membentak dengan kesal, itu ulah si jalang itu, Victoria Clarke. Dia menamparku. Aku hanya melampiaskan amarahku pada suamiku yang tidak kompeten, dan aku sama sekali tidak memprovokasinya. Apa haknya menamparku? Siapa dia di hadapan si Jordan yang tidak berguna itu? Rachel berkata sambil tersenyum, apa kau tidak pernah mendengar pepatah tentang mempertimbangkan atasan sebelum memukulnya? Karena mantan suamimu sekarang adalah anjing Victoria Clarke, bagaimana mungkin dia membiarkanmu menghinanya?
Hailey menyambar gelas anggur itu lagi dan menenggaknya sekaligus. Dia berseru dengan jengkel, Jordan terlalu tidak berperasaan. Aku hanya pernah berselingkuh sekali, tetapi wanita cantik mana yang tidak pernah berselingkuh dari suaminya di zaman sekarang? Rahel, kamu bahkan sudah berselingkuh 2 kali. Merasa sedikit malu, Rahel menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan membalas, mengapa kau membicarakanku? Suamiku tidak memergokiku. Hailey berkata, dia hanya menantu yang tinggal bersama kami dan bergantung pada kami. Bahkan jika dia tahu, mengapa dia tidak bisa menerimanya saja? Rahel, kau tahu. Aku menyuruhnya berlutut di hadapanku, tetapi dia menolak. Namun, dia berlutut untuk meminta maaf kepada Victoria dan bahkan rela menjadi pengawalnya. Mengapa dia melakukan itu? Aku juga bisa memberinya uang. Rahel memutar gelas anggur di tangannya dan tersenyum, menurut pemahamanku tentang Jordan, dia sangat mencintaimu, dan dia tidak akan melupakanmu semudah itu. Dia pasti menolakmu dan menjadi pengawal Victoria Clarke untuk membuatmu terkesan. Hah? Hailey agak tersadar, tetapi dia bingung dengan kata-kata Rahel. Rahel menjelaskan, pikirkanlah. Jika dia menggunakan uangmu, dia pasti akan tetap merasa seperti tukang numpang, tetapi jika dia mendapatkan uangnya sendiri dari orang lain, dia akan bisa berdiri tegak di hadapanmu. Aku yakin Jordan sedang berusaha membuat namanya terkenal di luar sana agar dia cukup layak untuk melamarmu. Setelah memikirkannya, Hailey perlahan tersenyum dan berkata, aku tahu si brengsek ini masih mencintaiku, tetapi aku tidak akan menunggunya. Bagaimanapun, sekarang setelah aku bercerai, aku bisa menemukan pria lain yang cocok denganku. Tyler berasal dari keluarga kaya, tetapi dia terlalu playboy. Dia juga tidak seteliti Jordan. Rahel berkata, kamu bisa menikah dengan Tyler Collins dan paling banter menceraikannya jika pada akhirnya hubunganmu tidak berjalan baik. Kamu bisa menikah lagi dengan Jordan. Orang naif seperti dia pasti akan setuju. Hailey mengangguk dan setuju, ide bagus. Melihat Hailey jauh lebih santai, Rahel bersulang dengan Hailey. Dia berkata dengan santai, hei, omong-omong, bukankah Jordan selalu menjadi kepala rumah tangga? Mengapa dia tiba-tiba mulai mengantar makanan dalam 6 bulan terakhir? Hailey menyesap anggur dan menyeka bibirnya sebelum menjawab, dia sepertinya tertular beberapa penyakit saat kami pergi ke Swiss 6 bulan lalu. Dia butuh uang untuk berobat, tetapi dia tidak mau meminta kepada kami, jadi dia mulai bekerja untuk menghasilkan uang sendiri. Oh, Rahel tidak bertanya lebih jauh dan terus minum bersama Hailey. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Hailey, yang belum sepenuhnya sadar, menjawab panggilan telepon dalam keadaan linglung. Di ujung telepon yang lain, orang itu berkata, Hailey, segera datang ke rumah nenek. Saya menemukan bukti Jordan menjual jam tangan itu.